السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, sesungguhnya Allah mengirimkan rahmatnya kepada Nabi ini dan para malaikatnya mendoakan dia. Hai orang-orang mukmin, kamu pun harus mengirimkan salawat atas dia, Nabi ini, dan sampaikanlah salam kepadanya dengan doa keselamatan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada nabinya. Malaikatnya pun mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon rahmat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan inilah kondisi orang-orang yang menggunakan berbagai macam penipuan, kedustaan, berupaya untuk menghentikan kemajuan Rasulullah SAW ini. Mereka tidak akan mungkin bisa berhasil. Orang yang menuduh, memfitnah hadrat Rasulullah SAW dan menjadikan sasaran untuk olok-olokan, dan mereka beranggapan bahwa kita akan sukses, mereka tidak akan berhasil. Makar buruk mereka dan upaya-upaya buruk mereka tidak akan bisa memberikan kerugian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan di mana Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraihnya dengan karunia Allah Ta'ala senantiasa diupayakan. Dan pada zaman ini untuk meraih tujuan itu, maksud itu, Allah Ta'ala telah mengutus pecinta sejati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menampilkan ajaran Islam yang indah dan membuka pintu baru untuk itu. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang telah diutus sebagai nabi untuk setiap zaman dan setiap kaum di zaman ini, Allah Ta'ala pun memberikan pertolongan dengan sarananya, dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya. Allah Ta'ala itu lakukan sendiri. Para penentang hadrat Rasulullah SAW di awal tidak pernah berhasil, di masa sekarang pun tidak akan pernah berhasil. Ini merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Untuk itu, seorang muslim yang hakiki hendaknya berpikir bahwa makam Islam dan makam Rasulullah SAW tidak akan bisa dirugikan dengan upaya-upaya. Ya, memang tugas-tugas yang Allah Ta'ala bebankan kepada muslim yang hakiki, yakni sebagaimana Allah Ta'ala dan para malaikatnya untuk meninggikan maqam Nabi ini, mereka menurunkan rahmatnya. Kalian pun lakukanlah tugas-tugas kalian, tanggung jawab kalian untuk mengirim salawat kepada Nabi yang khatamun nabiyin ini. Ini adalah tanggung jawab setiap muslim yang hakiki, yaitu tugas-tugas untuk masuk, untuk ikut serta dalam orang-orang yang memajukan ajaran Rasulullah SAW. Dan kirimkanlah salawat sebanyak-banyaknya kepada hadrat Rasulullah SAW. Pada beberapa hari yang lalu di Perancis terjadi satu peristiwa. Orang-orang yang mengatasnamakan Muslim, mereka menyerang kantor surat kabar dan membunuh beberapa orang. Berkenaan dengan itu, saya telah singgung dalam Jumat yang lalu dan saya tekankan kepada anggota jemaat untuk senantiasa membaca salawat. Dengan pembunuhan tidaklah akan memberikan kemenangan bagi Islam, melainkan dengan mengirim salawat kepada Rasulullah SAW, kita akan berhasil dalam segala meraih tujuan-tujuan kita, maksud-maksud kita. Begitu juga saya pun zahirkan bahwa sebagai balasan dari serangan ini, bisa juga ada orang yang memberikan reaksi yang negatif terhadap hal ini. Mereka memperlihatkan reaksi yang merugikan Islam sebetulnya. Dan bagi kita itu menyebabkan kesulitan sebetulnya. Dan bagi setiap muslim yang hakiki, memang seyogianya itu memberikan kerugian, kesulitan. Apa keuntungan dari terorisme itu? 2-3 tahun yang lalu mereka pernah melakukan hal yang sama, yaitu para pekerja surat kabar itu orang-orang yang mengatasnamakan Islam justru memberikan udara bagi mereka, memberikan nafas lagi. Banyak sekali para tokoh-tokoh barat dan pemimpin-pemimpin dunia, mereka melaknat surat kabar itu pada saat itu. Dan banyak sekali pemerintahan-pemerintahan bahwa kami tidak akan pernah memberikan izin untuk dicetak di dalam surat-surat kabar kita. Tapi karena peristiwa beberapa hari yang lalu yang kemudian terjadi lagi, banyak sekali para tokoh-tokoh negeri, tokoh-tokoh dunia, justru mereka malah mensupport surat kabar yang sekarang ini. Setelah mendapatkan serangan dari beberapa kaum muslimin, justru mereka mendapatkan bantuan. Surat kabar tadi mendapat bantuan jutaan dolar. Pencetakan, penerbitan surat kabar ini yang dulu hanya 7.000 saja, yang tadinya
si kantor surat kabar ini akan segera tamat, bangkrut. Tapi karena perlakuan yang keliru, aksi yang keliru dari umat muslim yang kemarin dilakukan itu justru mensupport mereka, malah membuat bangkit kantor surat kabar ini sehingga pembacanya bertambah menjadi 5 juta. Ada orang yang beranggapan yang tadinya akan mati dalam 6 bulan justru malah akan mendapatkan kehidupan nyawa lagi sampai 12 tahun katanya. Jadi dengan aksi ini banyak sekali negeri-negeri dunia yang tidak hanya memberikan nafas kepada orang-orang untuk memberikan gambaran yang buruk mengenai Islam, justru malah bahkan mereka memberikan peran penting untuk menghidupkan lagi kantor surat kabar yang tadinya akan mati sebetulnya. Orang-orang yang mengatasnamakan Islam, badan-badan organisasi, mereka berbuat zalim. Mereka beranggapan bahwa dengan cara seperti itu akan menarik dunia kepada Islam. Islam sedemikian rupa mengajarkan kesabaran. Tidak ada agama lainnya yang bisa menandingi hal itu dalam ajaran, memberikan untuk ajaran kesabaran. Orang-orang duniawi ini yang mereka buta mata rohani mereka, yang mereka tidak kapok untuk mengolok-olok Allah Ta'ala. Dan jika ada reaksi negatif dari kita, maka orang-orang ini justru akan malah lebih bertambah lagi dalam keburukan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, alih-alih mengamini, menentang mereka, justru pisahkanlah diri kalian dari mereka. Jadi bukanlah dosa dengan hanya diam saja terhadap aksi buruk tadi, tapi justru yang berdosa tadi dengan memberikan reaksi yang negatif dari aksi yang telah mereka lakukan tadi. Dengan jadi orang-orang yang melakukan tadi, memberikan reaksi yang buruk, itu ikut serta dalam dosa-dosa tadi dengan memberikan reaksi yang buruk. Jadi seorang muslim yang hakiki hendaknya terhindar dari itu semua. Lepaskanlah perkara ini kepada Allah Ta'ala, serahkanlah. Allah Ta'ala berfirman, ketika ingin kembali kepadaku, maka pada akhirnya akan kembali juga kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Pada masa ini, para penentang dalam menentang Islam, alih-alih mengangkat pedang, justru mereka melakukan tipuan-tipuan. Mereka berupaya untuk mengaburkan ajaran Islam dan bagaimana mereka ingin merugikan figur Hadrat Rasulullah SAW. Allah Ta'ala dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala dan malaikatnya menurunkan rahmat bagi Rasulullah SAW, telah memberitahukan hal yang prinsip bahwa gerakan-gerakan seperti ini tidak akan bisa merugikan maqam Rasulullah SAW sedikit pun. Tugas kalian, alih-alih terjerumus dalam kejahilan ini, alih-alih membalas dengan jawaban yang negatif, kirimkanlah salawat kepada Rasulullah SAW. Inilah tugas seorang muslim yang hakiki. Bayarlah hak-hak ini. Maka kalian akan bisa beranggapan bahwa kalian telah melakukan tugas-tugas ini, tanggung jawab ini. Orang yang menentang surat kabar yang
Lago ini, banyak juga orang-orang yang berpihak kepada mereka bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan berpikir. Tapi meskipun demikian, ada juga para tokoh-tokoh yang memang bijak dalam hal ini, yaitu salah satunya adalah surat kabar ini telah ada juga orang yang membenci cara-cara mereka dalam menghina Rasulullah SAW. Ada juga di dalam surat kabar Charlie Hebdo, surat kabar Charlie Hebdo, pada permulaannya ada Henry Russell, dia mengatakan bahwa orang yang membuat ini dia adalah seorang provokator yang karena perbuatan dia ini, editor ini telah memutasikan orang ini karena mereka beranggapan bahwa cara-cara seperti ini adalah bertentangan dengan kebijakan kita sebetulnya, katanya. Begitu juga Paulus telah memberikan kesan yang tidak baik, memberikan tidak sependapat dengan ini, bahwa kebebasan berpikir itu pun ada batasnya, katanya. Setiap agama memiliki kehormatan dan kita perlu untuk menghormati setiap agama. Hendaknya kita tidak menyerang kehormatan setiap agama. Ada juga, misal sebagai contoh, katanya, jika ada teman karibku, jika dia melaknat ibuku atau mencaci maki ibuku, maka reaksi saya akan memukul mukanya, katanya. Dan dia pun hendaknya berpikir bahwa jika dia akan melakukan itu, maka aku akan pukul dia. Jika memang dia menyerang kehormatan ibuku. Jadi sebetulnya memancing emosi seorang memang salah. Jadi ini pun kesalahan. Jadi Pope itu menyampaikan satu keterangan yang hakiki. Pope pun melaknat perlakuan seperti ini yang dilakukan oleh. Jadi hendaknya umat Muslim pun tidak terpancing dengan hal ini. Pada masa ini, media sudah begitu menyebar di dunia ini, ya dengan menyulut saja, atau jika sangat memberikan peran di dalam memprovokasi ataupun meredam suatu permasalahan. Ini setelah peristiwa ini di UK atau berbagai macam media di dunia ini, mereka meminta informasi dari jemaat apa kesan jemaat berkenaan dengan peristiwa ini. Jemaat menjawab bahwa kami pun sangat menyesali hal ini, tapi memang kebebasan berpikir pun hendaknya ada batasnya. Jika tidak, mereka akan bertanggung jawab karena mereka telah menciptakan kefasadan di dunia ini, karena mereka memprovokasi untuk terjadinya satu keburukan, kefasadan di dunia ini. Di UK juga, Sky News, News 5, BBC Radio, LBC, BBC, Leeds, dan London Live, atau TV, Fox TV, CNN, Canada, Ireland, France, Amerika, dan berbagai surat kabar di Amerika. Mereka menjelaskan, menerbitkan pendapat kita, dan itu diinterview juga, dan mereka ini sampai juga kepada jutaan orang bahwa apa pendapat kita berkenaan dengan peristiwa ini. Amir Sahab kita pun diinterview, Imam London juga diinterview dalam hal ini. Begitu juga di Amerika, di Kanada, di Perancis, ada tim-tim kita, mereka pun diinterview dan diikut sertakan dalam itu. Ada tim press juga. Dipanggil ke studio dan diinterview, disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Begitu juga surat kabar, topik-topik kita pun dimasukkan di sana, diterbitkan. Bagaimanapun, tim-tim ini telah melaksanakan kewajiban mereka dan melakukannya dengan baik untuk menyampaikan taklim yang hakiki. Tim Kanada atas rabtah yang mereka lakukan, ada seorang jurnalis, wartawan menulis, saya akan bertanya, katanya,
bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah merupakan firqah kecil dalam umat Islam. Tapi meskipun demikian, sedemikian rupa network mereka kuat sekali dalam media. Apa sebabnya katanya? Dan bagaimana mereka telah berupaya untuk menyampaikan pesan yang benar. Ini merupakan takdir Allah Ta'ala bahwa taklim Islam, arah yang benar taklim Islam, yaitu harus disampaikan oleh pecinta sejati Rasulullah SAW, yaitu yang dipelajari dari Hadrat Rasulullah SAW. Ini merupakan tanggung jawab kita, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam khutbah yang lalu, bahwa di tempat masing-masing sampaikanlah pesan ini kepada dunia, terangkanlah kepada mereka bahwa reaksi yang buruk justru hanya menciptakan amalan yang buruk juga, itu kefasadan. Setelah terprovokasi, maka bergejolak. Akan membuat kondisi dunia lebih berapi lagi. Dan api tadi akan terus menyebar kemana-mana bahayanya. Yang dunia tidak bisa menampungnya saat ini. Jadi dengan reaksi yang buruk, yang keliru, jadi tidak juga memprovokasi orang-orang atau tidak memanggil cengkraman Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada orang-orang. Tapi tugas yang besar bagi seorang Ahmadi hendaknya berjalan pada cara-cara yang telah diajarkan Allah Ta'ala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kirimkanlah salawat kepada Nabi ini dan salam dengan penuh gejolak, semangat. Seorang mukmin sebisa mungkin berupayalah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Hendaknya tidaklah dipertanyakan, dan memang kita tidak mempermasalahkan iman seseorang atau amalan-amalan agamanya, pengetahuannya dan pemahaman mengenai doa-doanya meningkat, maka faidah-faidah hukum dan hikmat pun akan terus bertambah dan akan terus difahami. Tapi belajar setelah menuntut ilmu ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang indah. Islam pun tuntutlah ilmu dan fahamilah dengan penuh pemahaman. Untuk menjalin ikatan dengan Allah Ta'ala, hendaknya kita melangkahkan ke arahnya, kepadanya. Langkahkanlah. Bagaimanapun Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, pelajarilah, supaya hikmat segera difahami. Untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, semoga diberikan pemahaman, dan karena meraih pemahaman itu bisa mengamalkan dengan lebih baik lagi. Untuk hal itu saya akan sampaikan beberapa hadis dan kutipan-kutipan sahabat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan pentingnya salawat dan manfaatnya. Pendakwaan, kita mendakwakan mencintai, kita mengklaim bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, dan karena pendakwaan itu hati kita akan terluka ketika berkenaan dengan Rasulullah SAW, ketika disampaikan hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW, hati kita akan terluka. Atau corak apapun yang keliru berkenaan dengan Rasulullah SAW. Tapi penzahiran hakiki dari kecintaan ini dan faedahnya bagaimana akan bisa diraih? Berkenaan dengan itu, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, di antara orang-orang yang akan paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak menyampaikan salawat kepadaku. Jadi,
penzahiran kecintaan yang hakiki kepada Rasulullah SAW yang hasilnya akan mendapatkan kedekatan dengannya, yaitu dengan salawat. Hadrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat orang akan terhindar dari musibah dunia, yaitu orang yang paling banyak mengirimkan salawat kepadaku. Dia akan terhindar dari mara bahaya duniawi dan samawi. Cukuplah dengan mengirim salawat kepadaku. Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk meraih ganjaran, yaitu dengan salawat. Jadi cara yang benar dalam berdoa pun, Hadrat Ubaid meriwayatkan bahwa saya duduk di dekat Rasulullah SAW, ada seorang yang datang, dia salat, lalu dia berdoa, Allahumma gfirli warhamni. Hadrat Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, hai orang yang sedang salat, kamu telah tergesa-gesa. Hendaknya kamu ketika kamu salat dan duduk, maka sampaikanlah pujian kepada Allah Ta'ala dan piringkanlah salawat bagiku. Lalu doa apapun yang ingin kamu panjatkanlah. Lalu ada seorang lagi yang datang, dia mengirimkan pujian kepada Rasulullah SAW dan mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, ayyuhal musallin, hai orang yang salat, berdoalah, maka berdoa akan dikabulkan. Itu setelah pujian kepada Allah Ta'ala dan setelah salawat. Hadrat Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian mendengar muazin menyampaikan azan, ulangilah kalimat-kalimat itu, lalu kirimkanlah salawat kepadaku. Yaitu orang yang membaca salawat, dia akan mendapatkan kebaikan 10 kali lipat. Mintalah wasilah kepada Allah Ta'ala dariku. Ini merupakan satu tingkatan dari sekian tingkatan. Dan saya berharap wasilah itu adalah aku. Seseorang yang meminta wasilah untukku, maka syafaat akan dihalalkan baginya. Dan salawat akan menambahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga penting untuk pengabulan doa dan pengampunan dari segala dosa-dosa. Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, doa akan mengapung di dunia, antara dunia dan langit sebelum kalian menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Doa tadi tidak akan naik ke atas sebelum kalian menyampaikan salawat. Upaya apa yang harus dilakukan untuk dalam membaca salawat? Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, dalam membaca salawat hendaknya memperhatikan sebagaimana kita menginginkan keberkatan dari yang kita cintai, begitu juga dengan keikhlasan itu, seperti itulah harapkanlah, mintalah keberkatan dan mintalah itu dengan penuh tadarru. Dan di dalam doa tadi janganlah dibuat-buat, hendak, dan itu seyogianya dilakukan dengan persahabatan dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah SAW. Dan pada kenyataannya pun dengan kebenaran ruh tadi, keberkatannya dimohonkan atas Rasulullah SAW yang tersebut dalam salawat. Dan tanda kecintaan pribadi tadi, insan tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah lalai dalam hal ini. Tidak juga hawa nafsu pribadi akan mengotori kecintaan itu. Dan bacalah dengan hanya mengharapkan supaya keberkatan itu zahir bagi Rasulullah SAW. Lalu dalam menjelaskan hikmat dalam keberkatan salawat, Uzur bersabda,
meskipun Rasulullah SAW tidak memerlukan doa seseorang, karena cukuplah salawat Allah dan malaikatnya, tapi ada satu rahasia yang sangat halus bahwa orang yang memiliki kecintaan pribadi kepada seseorang dan menginginkan keberkatan disebabkan karena kecintaan pribadi tadi, wujud orang itu akan menjadi bagian dari orang yang dicintai tadi. Disebabkan karena kecintaan pribadinya, wujudnya akan menjadi bagian dari orang yang diharapkannya tadi, yakni keberkatan. Keberkatan itu akan menjadi keberkatan dirinya juga. Keberkatan yang dimintakan untuk orang itu tadi dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW, keberkatan itu pula yang akan didapatkan oleh orang yang memohon tadi. Karena keberkatan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW tidak terhingga, begitu juga orang yang memohon keberkatan pribadi akan menjadi bagian dari dirinya yang tak terhingga. Jadi hendaknya difahami bahwa gejolak pribadi tadi hendaknya terus ditimbulkan. Lalu menjelaskan penyebab menyampaikan salawat, junjungan kita, panutan kita Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah bagaimana ketulusan beliau. Beliau menentang segala keburukan. Beliau mengambil segala resiko, tapi beliau tidak peduli akan hal itu. Karena itu Allah Ta'ala memberikan karunia kepada beliau. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala mengirimkan salawat kepada Rasul itu. Wahai orang yang beriman, kalian pun kirimkan salawat kepada Nabi itu. Berfirman. Dari ayat ini jelaslah bahwa Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan beliau, Allah Ta'ala memuji sifat-sifat beliau dan amalan beliau. Allah Ta'ala tidak membatasi, tidak mengatakan sesuatu untuk membatasi keberkatan tadi, padahal bisa diderahi kata-kata untuk membatasi Rasulullah SAW tadi, yakni amalan saleh beliau yaitu di luar dari batas, di luar dari batas-batas, tidak terbatas. Jadi keagungan ayat seperti ini tidak digunakan untuk nabi-nabi lain. Di dalam nur Rasulullah SAW terdapat ketulusan yang luar biasa. Amalan Rasulullah SAW dalam pandangan Allah Ta'ala sedemikian rupa dicintai. Allah Ta'ala senantiasa memerintahkan bahwa untuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kirimkanlah senantiasa salawat. Jadi salawat merupakan sarana untuk mendapatkan istiqomah dan pengabulan doa. Rasulullah SAW, kecintaan kepada Rasulullah SAW untuk menambah kecintaan tadi, dan untuk bertambah dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan untuk memperbaharuinya, dalam setiap salat hendaknya kita membaca salawat supaya untuk pengabulan doa itu merupakan sarana untuk mendapatkan istiqomah. Salawat yang merupakan sarana yang luar biasa untuk meraih istiqomah, janganlah lakukan dengan atas kebiasaan tradisi saja, melainkan keindahan Rasulullah SAW dan ihsan hendaknya perhatikan, dengan memperhatikan hal itu, dan tingkat, dan untuk memajukan tingkatan maqam beliau, yang hasilnya manisnya kepengabulan doa akan kalian dapatkan. Saya akan sampaikan berikutnya. Beliau bersabda, zaman ini merupakan zaman yang berberkat. Allah Ta'ala pada saat-saat yang dengan karunia-Nya lah
Nama Rasulullah SAW pun saat ini mereka upayakan untuk mereka mengolok-olok untuk menzahirkan kemuliaan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menghendaki bahwa bagaimana Allah Ta'ala menolong Islam dengan cara-cara gaib. Saya ingin bertanya kepada orang-orang yang memiliki rasa simpati bagi Islam dan mengharapkan kehormatan bagi Islam, apakah ada masa yang lebih kejam yang dihadapi oleh Islam sebelum ini kepada Rasulullah SAW? Begitu juga kepada Al-Quran Karim. Saya sangat menyesalkan kondisi umat Islam pada saat ini, dan terkadang saya menjadi tak berdaya melihat keparahan ini. Apakah sedemikian rupa kezaliman telah dilancarkan oleh para penentang Islam dalam hal ini? Allah Ta'ala sedemikian rupa tidak setuju dengan kezaliman itu. Allah Ta'ala tidak berfirman, bangunlah, peganglah senjata, lalu bunuhlah orang-orang itu. Allah Ta'ala tidak berfirman seperti itu, melainkan untuk menegakkan kehormatan ini, kemuliaan ini, yaitu mendirikan silsilah samawi sebetulnya. Dan bungkamlah mulut penentang Islam dan tegakkanlah kehormatan kemuliaan Rasulullah SAW. Itu dengan dalil, bukanlah dengan peluru, bukanlah dengan pedang, supaya malaikat Allah Ta'ala mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Betapa pentingnya untuk menyampaikan salawat ini. Jadi untuk menzahirkan hal ini Allah Ta'ala lakukan dengan melalui jemaat inilah, yaitu lebih dari sebelumnya kirimkanlah salawat kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, karena itu aku diutus untuk menegakkan lagi kemuliaan Rasulullah SAW yang telah hilang tadi, yaitu dan juga menzahirkan kebenaran Al-Quran Karim kepada dunia. Jadi bacalah salawat sebanyak-banyaknya, dan ini penting bagi setiap orang Ahmadi di sana, supaya maksud dari pengutusan Rasulullah SAW, Muhammad SAW, kita menjadi pemenuhan dari tujuan diutusan Rasulullah Masih Maud Islam ke dunia ini, kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan kita pendakwaan cinta kepada Rasulullah akan terpenuhi dalam diri kita, tidak hanya dengan teriakan-teriakan saja, yel-yel, dengan demonstrasi seperti yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya. Untuk membayar kecintaan ini, mengamalkan kecintaan ini, setiap Ahmadi kirimkanlah salawat kepada Rasulullah SAW jutaan, dan dengan penuh rintihan sampaikanlah kepada Arash. Salawat akan lebih bermanfaat untuk menghabiskan para musuh-musuh daripada peluru-peluru. Bagaimana cara membaca salawat? Beliau bersabda, Hadrat Masih Maud bersabda, cara-cara ini memiliki derajat yang, bahwa setiap amalan jangan hendaknya bersih dari segala kekotoran adat istiadat atau kebiasaan semata, katanya. Lakukanlah ini dengan betul-betul kecintaan yang tulus dari dalam hati. Kekotoran adat kebiasaan hendaknya memancar seperti layaknya air mancur. Janganlah membaca salawat itu sebagaimana orang membaca seperti burung beo. Tidak juga ada keikhlasan kepada kecintaan Rasulullah SAW. Tidak juga meminta keberkatan bagi Rasulullah SAW. Bahkan sebelum membaca salawat, hendaknya kita
bahwa kedekatan, kecintaan sudah sampai kepada sehingga hati kita tidak ada manusia yang pernah berlalu semenjak dunia ini diciptakan yang lebih tinggi makamnya dari Hadrat Rasulullah SAW. Jangan sampai timbul pemikiran dalam hati bahwa ada orang sebelum Rasulullah SAW yang layak untuk dicintai seperti itu. Begitu juga di masa yang akan datang setelah Rasulullah SAW. Atau tidak juga akan ada orang yang lahir setelah Rasulullah SAW yang lebih hebat lagi dari itu kecintaannya. Bagaimana orang-orang telah mereka rela untuk mendapatkan musibah-musibah demi untuk mengangkat kehormatan Rasulullah SAW. Bagaimana ini bisa timbul? Jadi musibah-musibah yang sebelumnya pernah dirasakan. Hadapilah kesulitan-kesulitan tadi demi untuk mengangkat kehormatan kemuliaan Rasulullah SAW. Jangan ketika mazhab ini timbul dalam diri kita, maka saya telah menyampaikan secara lisan juga berkenaan dengan salawat, hendaknya dibaca supaya keberkatan itu turun kepada hadrat Rasulullah SAW dan menjadi sumber mata air bagi dunia, dan kesuciannya zahir di alam semesta ini. Doa ini hendaknya disampaikan kepada Allah Ta'ala dengan penuh rintihan, dengan penuh kedalaman, layaknya seperti seseorang menghadapi musibah yang begitu menyedihkan. Dan jadilah ini bagian dalam diri kita. Janganlah berpikir bahwa dengan membaca salawat ini kita akan mendapatkan ganjaran, melainkan harus murni bahwa keberkatan sempurna turun kepada Rasulullah SAW dan kegagahannya bersinar di dunia ini. Hendaknya untuk itulah tujuannya. Dan siang malam hendaknya terus secara dawam ini disampaikan. Tidak ada maksud lain dalam hati kita selain untuk itu. Jadi ketika salawat ini dikirimkan dengan cara seperti itu, terkeluar dari adat kebiasaan, hanya maka dan hendaknya sampaikanlah dengan penuh tangisan, rintihan, sehingga mimpi dan terjaga itu layaknya sama. Bagaimana keberkatan dari salawat tadi. Hadrat Masih Maud bersabda, salat tahajud dalam tahajud banyak sekali keberkatan. Kelalaian tidak ada sesuatu apapun. Kelalaian dan mereka yang menyukai ketenangan tidak ada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala orang yang berjihad di jalanku, kita akan memberikan hidayah kepada mereka. Salawat yang lebih baik, yang paling baik adalah yang keluar dari mulut berbakat Rasulullah SAW, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Orang yang keluar dari seorang yang bertakwa pastilah akan memberikan keberkatan
Jadi seorang yang pemimpin dari orang bertakwa, hendaknya kita beranggapan bahwa kalimat yang keluar dari para pemimpin orang bertakwa, yaitu salawat yang keluar dari mulut Rasulullah SAW, sedemikian rupa memberikan keberkatan. Maksudnya adalah durud syarif inilah, salawat inilah yang paling berberkat, yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah wirid yang disampaikan oleh saya yang lemah juga seperti ini. Dan jangan perhitungkan jumlahnya, berapa jumlahnya. Dan bacalah senantiasa sampai kita timbul rasa rintihan begitu dan insyirah di dalam dada kita. Semoga Allah Ta'ala menciptakan ruh di dalam diri kita dan keluar dari kita sampai kepada arasy dan bisa menyirami kita dengan keberkatan itu. Dengan karunia Allah Ta'ala banyak sekali dari antara kita yang membaca salawat dan Allah Ta'ala memperlihatkan keberkatannya kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala menambahkan jumlah orang-orang yang membaca salawat seperti itu. Amin. Yang manfaatnya secara jemaati juga akan dirasakan dan bagi jemaat juga akan dirasakan. Hadrat Muslih Ma'ud, saya sangat suka sekali cara-cara Hadrat Muslih Ma'ud yang beliau lakukan. Tapi bagaimana yang beliau lakukan, saya akan sampaikan. Yang dengan salawat ada kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan menimbulkan corak yang baru. Dan untuk kemajuan jemaat pun ini merupakan sarana juga. Hadrat Muslih Ma'ud bersabda, ketika kita berdoa untuk orang lain, maka doa itu justru memberikan derajat yang tinggi kepada kita sendiri. Ketika kita membaca salawat, maka sebagai hasilnya, di mana derajat Rasulullah SAW pun bertambah, maka derajat kita pun akan bertambah. Dan setelah mendapatkan hadiah itu, dan dengan perantaraan wasilah beliau akan sampai kepada kita. Misalnya adalah, seperti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam saringan, maka akan keluar dari bawahnya. Begitu juga Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah menjadikan Rasulullah sebagai saringan, yaitu Allah Ta'ala memberikan keberkatan sebagai bagiannya. Lalu kita pun mendapatkan bagian dari keberkatan tadi ketika kita membacakan salawat, dan Allah Ta'ala sebagai ganjarannya meninggikan derajat Rasulullah SAW. Pasti juga Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa hadiah ini adalah berasal dari seseorang, dari seorang mukmin katanya kepada Rasulullah SAW. Lalu di dalam hati Rasulullah SAW pun akan timbul gerakan untuk mendoakan kita, Rasulullah pun. Dan karena doa-doa itu, kita akan mengambil bagian keberkatan tadi. Berkenaan dengan saya sendiri, saya katakan bahwa ketika saya datang kepada kuburan Masih Maud Islam dan saya berdoa, cara-cara saya adalah saya berdoa untuk Rasulullah SAW, lalu untuk Hazrat Masih Maud Islam, dan saya berdoa, ya Allah, saya tidak memiliki apapun yang bisa saya persembahkan sebagai hadiah bagi orang-orang suci ini. Apa yang saya miliki tidak akan memberikan manfaat kepada orang-orang ini. Engkau memiliki segala sesuatu, karena itu aku memohon kepada Engkau, buatlah ihsan kepada orang-orang itu, berikanlah hadiah kepada mereka di surga yang sebelumnya tidak bisa didapatkan. Maka orang-orang itu Rasulullah SAW akan mengatakan, Allah Ta'ala, dari mana hadiah ini? Allah Ta'ala, mereka pasti akan bertanya, dari mana hadiah ini? Allah Ta'ala akan menjawab bahwa hadiah ini akan datang dari si Anu, lalu orang-orang ini akan mendoakan untuk kita. Maka orang yang mendoakan pun tadi akan meningkat derajatnya. Dan ini terbukti dari Quran dan hadis, bahwa ini adalah diakui dan tidak bisa diingkari bahwa doa akan sampai kepada orang-orang yang sudah mati. Fahayu bi ahsana minha, menekankan kepada kita bahwa ketika ada yang memberikan hadiah kepada kalian, maka balaslah hadiah dengan hadiah yang lebih baik. Sekurang-kurangnya berikanlah hadiah yang sama seperti hadiah yang dia berikan. Sesuai dengan ayat Quran Karim tadi, ketika kita
mengirimkan doa kepada Rasulullah SAW atau Muhammad SAW atau mengirimkan salawat, maka Allah Ta'ala akan menyampaikan hadiah ini kepada Rasulullah SAW. Kita tidak mengetahui apa saja nikmat yang ada dalam surga, tapi Allah Ta'ala mengetahui dengan baik. Ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah hadiah kepada Rasulullah SAW yang sebelumnya tidak pernah didapatkan, maka sudah pasti ketika hadiah ini diberikan kepada beliau, maka akan disampaikan dari Allah Ta'ala bahwa hadiah ini dari si A. Bagaimana mungkin setelah mengetahui bahwa orang Rasulullah SAW tidak akan mendoakan kita dan tidak akan mendoakan kepada orang yang telah memberikan hadiah ini. Begitu juga ruh ini akan di hadapan Allah Ta'ala, ya Tuhan, berikanlah ganjaran dari pihak kami kepada mereka yang lebih baik, bi ahsana minha, fahayu bi ahsana minha. Lalu doa tadi akan dikembalikan kepada orang yang mengirimkan salawat tadi dan akan menjadi sarana untuk ketinggian derajatnya. Inilah sarana yang tanpa itu, jika ada gerakan-gerakan, kita pun bisa mengambil manfaat, begitu juga kaum kita. Jadi kaum maupun pribadi akan bisa meraih karunia tadi dengan berdoa seperti itu. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa dengan cara ini, jalan untuk kemajuan jemaat pun akan semakin terbuka. Ketika jemaat maju dan jumlah yang membaca salawat semakin bertambah, maka jumlah para penentang pun akan terus menurun. Akan saya ingin sampaikan, terkadang orang bertanya, Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma barik ala Muhammadin, kenapa dibaca terpisah? Dalam kamus tertulis bahwa dari sisi bahasa as-salat artinya adalah at-ta'zim, yaitu kemuliaan. Berkenaan itu bahwa doa itu berarti bahwa ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Rasulullah SAW, tinggikanlah dan berikanlah kemenangan untuk jemaatnya, dan berikanlah kekekalan kepada mereka, dan berikanlah kemuliaan, dan terimalah syafaatnya bagi umatnya, dan berikanlah ganjaran yang berlipat-lipat. Dalam kutipan Hal Masih Maud alaihissalam juga dijelaskan bahwa lalu Nabi Karim berkenaan dengan salawat kepada Rasulullah SAW dalam hadis Wabarik ala Muhammadin wa ali Muhammadin juga. Artinya adalah, ya Allah, kehormatan apapun, kemuliaan apapun, dan keluar biasaan dan kesucian yang telah ditakdirkan untuk Rasulullah SAW, tegakkanlah itu senantiasa dan anugerahkanlah kekekalan, keabadian. Ringkasannya, kesimpulannya adalah Allahumma salli ala Muhammadin, kemenangan syariat beliau dan kekekalannya dan syafaat bagi umatnya merupakan doa untuk keberkatan dari doa-doa tadi. Allahumma barik ala Muhammadin, kehormatan kemuliaan Rasulullah SAW, ini merupakan doa untuk kekekalan, keabadian. Semoga Allah Ta'ala dalam memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa membaca salawat dalam corak yang hakiki, dan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, meraih kedekatan Allah Ta'ala, dan dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW senantiasa kita maju dalam kecintaan terhadap Rasulullah SAW, dan dalam mengerjakan tugas untuk menyebarkan syariat Rasulullah, senantiasa kita mengambil bagian dari itu, dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW untuk memusnahkan, mengakhiri kefasadan di dunia ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Amin. Pada saat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib. Pertama, Mukarram Maulwi Abdul Karim Sahib 10 Januari pada umur 97. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah putra dari sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, lulus Maulwi Fazal di Kadian. Di Kadian beliau mendapatkan beberapa posisi
kedudukan. Naib Nazir Dakwatut Tabligh juga, dan sebagai asisten Nazir Allah juga, Nazim Jaidat juga beliau pernah menjabat. Qadi Silsilah juga, sebagai auditor juga, sebagai sekretaris Bashi Makbarah juga, sebagai Naib Sadr Ansarullah. Beliau menulis topik Dastani Darwish yang dicetak dalam Mishkat juga. Di sana beliau menulis bahwa Hadrat Mir Muhammad Ishaq Sahib yang mengajar hadis, beliau sangat mencintai saya. Beliau mengatakan, kamu pergilah ke Mesir untuk menuntut ilmu di sana. Tulislah permohonan. Saya pun menulis permohonan kepada pengurus. Saya mendapatkan jawaban, kamu tidak punya uang untuk membuat paspor, apalagi untuk pergi ke Mesir. Lalu saya sampaikan kepada Amir Sahab, saya melihat mimpi setelah 2 hari berikutnya. Maulana Syekh Ali Muhammad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam mimpi Abdul Qadir Mesir. Lalu saya katakan mimpi ini kepada beliau. Kebetulan itu adalah Perang Dunia Kedua. Jadi banyak sekali para pemuda yang dikirim ke Mesir. Lalu saya sebagai perwakilan dari jemaat ini pergi ke Mesir sebagai tentara. Lalu saya pun mendapatkan cuti mingguan di sana. Sampai di sana sebagai tentara. Lalu saya pun melewati cuti, alih-alih pergi ke India, saya pergi ke Roma. Lalu saya ada hall di sana. Orang mengatakan kepada saya bahwa dalam seminggu ada Paus Paulus datang di sini menyampaikan khutbah di sini. Dan pada hari Senin saat itu saya pun pergi ke hall tadi. Di sana orang-orang berkumpul di hall tadi karena pada saat itu masa-masa perang, sehingga Paus Paulus menyampaikan khutbah berkenaan dengan perdamaian dunia, dan beliau orang-orang pun mulai pulang. Saya pun datang menghampiri Paus Paulus dan saya menjulurkan tangan untuk bersalaman dengan Paus Paulus. Lalu Paus pun menjulurkan tangannya bersalaman dengan saya. Lalu saya memegang tangan beliau dan menyampaikan pesan Islam bahwa berkenaan dengan kedatangan Masih yang kedua, bahwa beliau telah datang dalam wujud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau telah menawarkan sebagai Masih yang kedua, dan saya telah baiat kepadanya. Saya seru Tuan untuk baiat kepadanya. Saya sampaikan pesan ini kepada Paus Paulus. Beliau berbahagia telah mendapatkan pesan dari saya ini. Lalu banyak orang yang mengelilingi saya. Mereka menanyakan kepada saya, bagaimana Tuan bisa berani mengatakan seperti itu. Lalu saya sampaikan kepada Khalifatul Masih Tsani berkenaan hal ini. Lalu di dalam tarikh Ahmadiyah juga dituliskan dalam ini. Juga beliau pun menulis juga berkenaan dengan pengabulan doa. Pada tahun 79 beliau mendapatkan taufik untuk naik haji. Beliau memiliki 7 anak, meskipun kondisi ekonomi yang sulit, beliau menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Putra beliau di Jerman sebagai pengurus juga. Beliau lahir pada masa Darwish. Istri beliau sudah wafat sebelumnya, beliau tinggal sendiri. Para putri beliau memanggil beliau untuk datang ke Jerman, tapi beliau mengatakan, jangan bertanya seperti ini kepada saya. Beliau mengarungi hidup ini sendiri di Kaldian. Lalu beliau seorang musi dan dikuburkan di Bashi Makbarah. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Dan jenazah yang kedua yaitu Mukarramah Mubarakah Begum Sahibah, istri Hafiz Abadi, yang istri dari seorang darwish. Beliau wafat pada umur 83. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah beliau Safi Ahmad Sahib marhum Modha adalah beliau jemaat UP atas perintah Hazrat Huzur kedua, karena sulit untuk menikah di Pakistan. Lalu nikahlah di India. Lalu itu beliau mendapatkan jodoh orang UP. Beliau sangat dawam dalam saum, puasa dan salat. Beliau sangat mukhlis. Beliau kadang menyerahkan perhiasannya untuk pengorbanan.
dan beliau mengarungi hidup dengan penuh kesabaran. Beliau menyertai suami dengan dalam kondisi setiap kondisi. Pada masa-masa awal, masa-masa Darwis itu sangat mengerikan memang, tapi beliau menyertai suami dengan penuh kecintaan. Almarhum putra beliau Hafiz Munir Hafiz Abad Abadi, seorang wakil ala di Kadian, dan Sadar Management Committee juga Fazil Press. Beliau adalah wakaf zindagi, dan putra beliau yang kedua di Kedok Medical, dan di luar negeri yang putri-putri beliau seorang musiah juga, dimakamkan di Bashi Makbarah. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau. Putra-putri beliau semoga aktif dalam kejemaatan dan kemajuan dalam keimanan. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah rahimakumullah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar.